Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Dr. Baik PRLPR MI sebagai dosen pengampu. Perkenalkan, nama saya Panhanum Doni dari kelas teknik elektro A. Di sini saya akan menjelaskan material modern pada aluminium. Aluminium adalah unsur ke-13 di tabel periodik dan merupakan logam paling melimpah di bumi, membentuk 8,1% kerak bumi. Menurut Daryanto, aluminium adalah sejenis logam yang begitu keras dan tidak begitu kuat, tetapi sangat kenyal. Aluminium mempunyai berat jenis yang rendah yakni 2,6 dan warnanya putih kebiru-biruan. Menurut Sumanto, pengertian aluminium ialah logam yang sangat ringan. Bisa dilihat berat jenis aluminium 2,56 atau sepertiga berat dari tembaga. Lanjut, sifat-sifat fisik dari aluminium. Aluminium atau Al adalah logam yang relatif lunak, ringan, ulet, tahan lama, dan mudah ditempa. Logam yang mudah ditempa atau dicetak memiliki penampilan keperakan mengkilap yang lama kelamaan warna memudar menjadi perak abu-abu kusam. Al memiliki massa jenis 2,70 gram per cm kubik. Logam ini merupakan konduktor panas dan listrik yang baik, memiliki 60% konduktivitas tembaga, sedangkan massa jenisnya hanya 30% dari massa jenis tembaga. Meskipun konduktivitasnya lebih rendah dari tembaga, namun dalam hal umur pemakaian, logam ini lebih unggul dari tembaga karena ketahanan terhadap korosi yang jauh lebih baik. Lanjut ke sifat-sifat kimia aluminium. Aluminium merupakan logam yang aktif karena mudah teroksidasi menjadi ion 3+. Aluminium juga bersifat atmosfer. Ketahanan terhadap korosi logam Al sangat baik karena terbentuknya lapisan tipis Al2O3 ketika logam yang dulu dibentuk terkena udara. Aluminium tak bereaksi dengan larutan asam nitrat encer. Bereaksi sangat lambat dalam larutan asam nitrat HNO3 pekat manas. Dampak bagi lingkungan yaitu terdapat di mana-mana di lingkungan. Aluminium merupakan logam beracun, tetapi merupakan senyawa tak larut pada kondisi mendekati netral. Untuk senyawa aluminium dapat berupa sulfat, halida, dan oksida. Sulfat itu ada KalSO42, 12H2O, ada juga halida AlCl6. Sedangkan oksida itu ada Al2O3 dan yang lain-lain. Lanjut ke proses pembuatan dari aluminium, ada dua, yaitu proses Bayer dan proses Hall-Héroult. Proses aluminium diproduksi menggunakan bahan baku bauksit. Bauksit bukanlah mineral, namun merupakan gugus buatan. Bauksit adalah batu yang terbentuk dari tanah laterit yang telah sangat kehabisan silika dan bahan terlarut lainnya di iklim tropis atau subtropis basah. Batuan inilah yang digunakan sebagai biji utama untuk bahan baku pembuatan logam aluminium. Hampir semua aluminium yang pernah diproduksi diekstrak dari batu ini. Lanjut, untuk proses Bayer. Langkah pertama dalam produksi adalah menghancurkan dan menghaluskan bauksit dan memurnikannya menggunakan proses Bayer. Dalam proses Bayer, bauksit diuji dalam larutan panas natrium hidroksida yang melarutkan Al dari bauksit. Aluminium yang larut kemudian dipisahkan dari partikel padat larut menggunakan proses penyaringan. Bisa dilihat persamaannya. Lanjut, proses berikutnya mengendapkan senyawanya dari larutan menjadi AlOH3. Proses ini dilakukan dengan cara pengenceran menggunakan air pada suhu kamar. Lanjut, endapan AlOH3 kemudian dikalsinasi untuk membentuk alumina Al2O3. Kalsinasi adalah proses dehidrasi menggunakan panas sehingga produk akhirnya menjadi Al2O3. Bisa dilihat gambarnya. Lanjut ke proses Hall-Héroult. Aluminium direduksi dari alumina menggunakan proses Hall-Héroult. Dalam proses Hall-Héroult, alumina yang terlarut dalam media cair dari kriolit dan kalsium fluorida dielektrolisis pada suhu 950 derajat sampai 980 derajat Celcius menghasilkan logamnya. Lanjut proses Hall-Héroult, biaya tenaga listrik menjadi 20% sampai 40% dari total biaya produksi. Oleh karena itu biasanya pabrik pemenusan dan pembuatan aluminium harus berdekatan dengan lokasi bahan baku. Proses Hall-Héroult hanya mampu memproduksi logam dengan tingkat kemundian sedikit di atas 99%. Pemurnian lanjutan bisa dilakukan dengan menggunakan proses Hoops. Proses ini melibatkan elektrolisis aluminium cair dengan natrium, barium, dan AlF3. Logam yang dihasilkan menggunakan proses Hoops memiliki kemundian hingga 99,99 derajat. Bisa dilihat gambarnya. Lanjut, fungsi aluminium di elektronika. Aluminium memiliki kerapatan rendah yang menjadikannya pilihan yang baik untuk seluruh listrik jarak jauh, untuk pendinginan CPU dan proses grafis, sebagai reflektor cahaya hingga pelindung lampu. Di aplikasi lain, pertama sebagai komponen pesawat terbang, 2 sebagai fondasi bangunan, 3 sebagai bingkai jendela, 4 sebagai komponen pesawat luar angkasa, 5 untuk elemen kereta modern, 6 digunakan dalam produksi berbagai barang konsumen dari TV, layar datar, laptop, tablet, radio, smartphone, dan bahkan beberapa barang rumah tangga. Dan masih banyak lain fungsi dari aluminium.
Sekian presentasi dari saya khususnya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Terima kasih kepada Ibu Baik yang telah mengajar sampai saat ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.